kita saham receh. Hari ini saya akan coba melakukan review sekaligus memberikan rekomendasi untuk esok hari ya. Baiklah, langsung saja kita coba lihat IHSG hari ini turun ya di 0,35. Sekarang berada di harga 6.251. Value-nya cukup tinggi ya, 16,98. Kita coba lihat apa yang membuat value itu tinggi ya. Kita bisa lihat dulu pertama sektor yang naik itu hanya agriculture dan keuangan. Selanjutnya selebihnya merah ya. Pertambangan malah gede turunnya di 1,65%. Oke, kita coba lihat di tab value. Tab value ada bank ya, bank masih naik terus agro nih ya, agro yang kemarin saya rekomendasiin hari ini cuannya gede juga. BJTM, BBTN, Arto, bank semua ya, kebanyakan ya. Terus kita coba lihat top gainer, ada ya. Top gainernya banyak ya untuk hari ini, ada Yellow, Furu, bank juga, AMRT ya, AMRT akhirnya naik juga ya. Oke, selanjutnya yang loser ada 8G turun lagi ya, biasanya dinaik ya. Ini yang ada yang sampai 9% nih jatuhnya di plan. Ini bisa kalian manfaatin ya di aplikasi Ajaib ini untuk bisa teman-teman lihat nanti tadi dari sektor, sekarang dari ranking, nanti dari indeksnya seperti apa, dan sangat memudahkan bagi teman-teman yang pengen download. Bisa lihat di kolom komentar, biasanya saya ngasih linknya ya, jadi sangat bermanfaat buat teman-teman menggunakan aplikasi ini. Oke, kita lanjut ke analisa selanjutnya, yaitu IHSG. IHSG turun di 0,35%. Kita coba lihat. Di sini dia mau turun ke di bawah ini ya, di bawah MA5, tapi dia mantul lagi. Saya lihat ya masih di daerah sideways ya, jadi diperkirakan 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Saya ngelihat kayaknya bentuk yang akan terjadi nanti seperti ini ya. Kalau nggak sampai ke bawah ini, pokoknya akan ada kenaikan ke atas. Seperti ini ya, diperkirakan kemungkinan dia turun seperti ini atau emang naik ke atas ya. Ada dua kemungkinan yang bisa terjadi untuk esok hari. Tapi ini kunci ya, kunci buat teman-teman yang pengen beli saham. Kalau saham itu turun, belilah saham-saham perbankan. Saya yakin pasti ada kenaikan buat perbankan. Jadi kalau saham itu turun, belilah saham-saham perbankan kalau pengen trading cepat ya. Itu rekomendasi yang bisa menjadi bahan pertimbangan teman-teman untuk bisa membeli saham. Selanjutnya saya akan coba mereview terkait saham mingguan. Yang pertama ada Antam. Antam ini top value-nya luar biasa ya, dan akhirnya dia turun di 1,02%. Sekarang berada di 0,618 dan berusaha ya. Dia masih berusaha untuk bisa ngejar di batas support 0,786 di ini ya,
di 7,97%. Jadi ada peluang buat Antam masih bisa up besok hari ya, walaupun berdasarkan MACD kelihatannya akan sideways ya, akan ada sideways. Itu untuk Antam. Selanjutnya ada Inco. Untuk Inco hari ini turun juga di 2,70%, tapi sedikit diperhatikan dia di bawah MA5. Kemungkinan akan ada penurunan buat Inco ya. Berdasarkan MACD juga gitu ya. Jadi besok bisa dilihat batas supportnya, berarti yang pertama ada di 6.175 ya, 6.150 juga ya. Ini jadi batas support untuk Inco besok. Selanjutnya ada Tins. Tins hari ini juga turun ya, karena dilihat kayaknya akan ada tren penurunan. Tapi bisa saja Tins seperti ini ya. Bisa saja ya. Bisa saja Tins seperti ini. Dan akan up. Nah, ini ada tren kenaikan, jadi masih berpeluang untuk Tins sebenarnya. Jadi di bahan pertimbangan aja untuk minggu ini ya. Karena kalau saya ngelihat IHSG kemungkinan dalam 2 hari ke depan juga mungkin ada koreksi, atau emang di awal bulan besok naiknya ya. Nah, ini masih jadi bahan pertimbangan buat teman-teman nanti beli sahamnya ya. Selanjutnya saham harian ada Sen. Untuk Sen sendiri hari ini turun di 2,67%. Kemarin yang naik ya. Kemarin dia naik besar di 10%, ya wajar lah. Dia tapi masih ada kenaikan ya, masih ada kenaikan untuk untuk Sen. Dia udah coba, ternyata dia mantul dan akhirnya turun bawah, dan dia akan berusaha lagi untuk naik di harga 190. Masih ada tren kenaikan berdasarkan MACD juga ada, jadi masih berpeluang untuk Sen ya. Telkom hari ini naik tipis ya, tipis banget naiknya di 0,29%. Saya ngelihat Telkom masih berpeluang adanya tren kenaikan ya. Dia akan berusaha coba naik ke 3.640. Minimal dia coba naik dulu di harga 3.520 ini ya. Saya ngelihatnya masih ada tren kenaikan untuk Telkom, jadi masih berpeluang ya untuk Telkomnya sendiri. Begitu juga dengan MDKA. MDKA nggak salah juga turun ya di 2,55%. Tapi MDKA berpeluang ya, berpeluang adanya tren penurunan karena MA5 dia udah ngelewatin MA5. Terus berdasarkan MACD juga itu adanya tren penurunan. Jadi besok diperhatikan saja, kalau misalnya dia naik lagi kemungkinan bisa naik, tapi batas support yang bisa kalian jadi bahan pertimbangan adalah di harga 2.600 ya untuk MDK. Oke, selanjutnya ada MNCN sama harian yang lain ya. MNCN hari ini naik 0,95% dan masih ada tren kenaikan untuk MNCN. Berdasarkan MA5 dia udah naik dan kemungkinan dia akan coba berupaya naik ke daerah support awalnya di 0,236 di harga 1080 ya. Jadi saya ngelihat masih berpeluang untuk MNCN. Nanti di garis MA20 akan turun, MA5-nya akan naik ya. Itu buat MNCN. Selanjutnya MAPI juga naik tipis ya, naiknya tipis banget di 0,62%. Masih ada tren kenaikan, masih ada tren kenaikan. Kita bisa lihat
Untuk MAPI karena baru ada tren kenaikan ya untuk MAPI-nya sendiri, jadi berpeluang besar untuk jangka menengah akan ada tren kenaikan untuk MAPI-nya. Besok coba lihat aja batas ininya ya, batas supportnya. Yang pertama ada di, kalau dia turun di 795, yang kedua di harga 790 ya. Kalau masih penasaran, kemungkinan di sini ya, di 770, tapi saya memprediksi nggak akan turun sampai 790 ya, kayaknya ya. Karena dia akan berusaha naik ke harga 830 dan dia akan coba bangkit ke naik ke selanjutnya di 860. Selanjutnya ada BRIS hari ini naik tipis juga di 1,08%. Bisa kita lihat di sini hampir ada pertemuan garis MA 5 dengan MA 20. Terus berdasarkan MACD ada tren kenaikan, dan walaupun bentuknya akan sideways ya, tapi akan ada tren kenaikan tipis-tipis kenaikannya ya. Itu buat BRIS. Jadi kalau misalnya mau lepas BRIS di harga berapa bang? Nih di harga 2670 ya. Sekarang dia sudah naik di MA 20 dan MA 5. Kemungkinan besar besok dia masih bisa naik. Saya ngelihatnya masih bisa berpeluang besar untuk BRIS bisa naik untuk esok hari. Karena saya ngelihat akan ada sedikit-sedikit koreksi dan kemungkinan bank akan menjadi ladang ya untuk besok bisa mendapatkan cuan. Terakhir ada Agro hari ini naik cukup lumayan besar ya di 12-30%. Kita bisa lihat Agro pengen coba naik ke harga 1470. Masih berpeluang untuk Agro, ada peluang untuk Agro masih bisa naik, tapi kalau saya melihat kemungkinan sedikit koreksi ataupun memang ada kenaikan ya untuk Agro besok. Batas pertama yang bisa dilihat adalah di 1325, selanjutnya di 1270. Karena hari Agro udah di atas MA 5 dan MA 20 ya. Itu untuk Agro. Selanjutnya saya akan coba memberikan rekomendasi satu saham saja yang berkemungkinan besar untuk bisa naik esok hari. Cuman saya pengen sampaikan lagi kepada teman-teman bahwa kalau IHSG besok turun, carilah saham-saham perbankan. Carilah saham-saham perbankan yang bisa mendapatkan cuan ya. Maksud saya adalah di sini ketika kita punya saham yang udah ada, separuh uang kita di saham yang udah ada, separuh lagi kita buatkan untuk cari cuan. Nah, cari cuannya dilihat besok perkembangan saham apa nih yang akan bisa up ataupun bisa arah, itu tuh berpeluang banget untuk teman-teman bisa beli. Oke, selanjutnya rekomendasi saya hanya satu, yaitu Bull. Bull hari ini tidak ada kenaikan dan tidak ada penurunan ya. Bisa dilihat dia sideways, tapi berdasarkan MACD dia ada tren kenaikan. Garis biru akan coba naik ke atas, garis merah akan agak sedikit mendorong ke bawah. Saya melihat besok Bull akan berpeluang adanya kenaikan. Dan hari ini dia masih berada di atas MA 5 dan akan berusaha untuk naik ya. Akan berusaha untuk naik ke atas. Untuk Bull masih berpeluang. Dia minimal akan coba cari di kenaikan batas support awalnya di 8,23%. Kalau dia bisa lewatin itu berarti dia akan naik ke 340 dan
kemungkinan dia akan coba lanjutin batas support selanjutnya di 0,382 di harga 370. Jadi saya ngelihat bull ada peluang kenaikan yang cukup besar untuk esok hari ya. Walaupun mungkin tipis, tapi saya ngelihat adanya kenaikan untuk bull. Oke, hanya segitu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kalau ada yang pengen didiskusikan, bisa kita diskusikan di kolom komentar. Kalau ada yang pengen dikasih saran juga boleh. Jangan lupa untuk bangun channel kita ini, Sam Leceh, share and like ya. Dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.